Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita dalam keadaan sehat ya, bisa berkumpul ya dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama, kami mengucapkan salam hormat kepada Profesor Dr. Sofyarma Marsidin MPD yang telah berkenan hadir pada Zoom meeting kita pada pagi hari ini untuk memberikan sebuah pencerahan, untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada kita semua dalam kuliah umum ya atas mata kuliah analisis pendidikan politik dan demokrasi, di mana beliau akan menyampaikan sebuah tema menarik ya yang masih hangat dalam perbincangan kita, yakni mengenai pandangan masyarakat terhadap pilkada di Indonesia. Ya. Sebagai informasi bahwa Profesor Dr. Sofyarma Marsidin MPD ini adalah guru besar manajemen pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan UNP. Ya, beliau adalah sekaligus Ketua Senat Universitas Negeri Padang. Kami berterima kasih Prof atas berkenannya waktu, atas berkenannya ilmu yang akan Prof berikan kepada kami semua. Nah, selain itu Prof Sofyarma juga adalah menjadi anggota DPRD Sumbar pada tahun 1990 sampai 1997. Nah, jadi pada masa Orde Baru ya, pada masa pemerintahan Soeharto beliau pernah menjadi anggota DPRD Sumbar. Ya, artinya pastilah ada beberapa pengalaman-pengalaman real politik yang bisa kita gali dari beliau. Selain itu, Prof. Sofyarma juga adalah pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan, ya, Kepala Dinas Pendidikan periode 2007 sampai 2010 ya, Prof ya. Iya. Ini juga menjadi sebuah pengalaman yang bisa beliau bagi kepada kita semua, ya, pernah di bidang legislatif dan juga di bidang eksekutif, dan kepada kita semua nanti beliau akan berikan berbagai analisis politik terkait dengan pilkada yang ada di Indonesia. Kepada Prof, tanpa memperpanjang waktu lagi, kami beri kesempatan ya, kita akan beri waktu kepada Prof hingga sesi diskusi nanti pada pukul 11.30. Jadi waktu kita sampai pukul 11.30. Kepada Prof, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Dr. Susi, Ketua Prodi S2 PPKN yang saya muliakan, para mahasiswa. Saya ingin sekali suatu berdialog dengan mahasiswa untuk bertukar pikiran, dan juga ingin menggali pengalaman-pengalaman dari saudara mahasiswa sebagai hal yang bersifat teoritis dan hal-hal yang bersifat empiris. Dan saya mungkin bisa kita gabungkan untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Ini sedikit saja ini, bahwa partai politik di Indonesia ini didirikan oleh 3 serangkai. Saya kira ini saudara sudah paham semua. Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Setiabudi, Ki Hajar Dewantara, yang pada 25 Desember 1929 di Bandung, semangatnya jelas ingin mendirikan Republik Indonesia. Pada waktu itulah muncul suatu kesadaran. Sebetulnya kesadaran hidup berbangsa, bernegara, masyarakat itu dimulai 1908. Ini sekilas saja tentang sejarahnya tadi. Sekarang kita lihat masalah regulasi, tentu terkait dengan masalah undang-undang partai politik dan juga undang-undang nanti tentang pemilihan kepala daerah.
Saudara sekalian, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol, bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh kelompok warga negara Indonesia. Ini secara umum. Tapi namun demikian menjadi salah satu kompromi dalam bentuk solusi, khusus di daerah istimewa Aceh ada yang namanya partai daerah. Jadi partai daerah itu khusus untuk daerah istimewa Aceh saja. Yang lain-lain ini partai ini bersifat nasional. Nah, jadi saya lanjutkan bahwa masyarakat yang secara sukarela mempunyai visi dan misi yang sama, mempunyai kepentingan yang sama untuk membela kepentingan politik masyarakat bangsa dan negara serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu kan definisi secara konseptual yang pengertian daripada masyarakat kenapa harus masuk dia kepada partai politik itu. Nah, selanjutnya saya mengutip salah satu pendapat pakar Rudianto dan Sujiono. Parpol adalah suatu lembaga sosial yang terorganisasi, tempat keberadaan orang-orang atau golong-golongan yang sepandangan politik berusaha untuk memperoleh serta mempergunakan dan mempertahankan kekuasaan politik. Jadi kalau orang masuk politik itu ultimate goal-nya kekuasaan. Dari kekuasaan baru meningkatkan kesejahteraan. Kalau orang memimpin tentang kabupaten, kota, memimpin tentang provinsi, ultimate goal-nya adalah kesejahteraan. Kalau orang memimpin tentang lembaga pendidikan, ultimate goal-nya mutu pendidikan. Jadi intinya kekuasaan itu adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan. Ada beberapa fungsi dari partai politik. Yang pertama adalah sebagai media komunikasi antara pimpinan partai dengan masyarakat dan pemerintah untuk meneruskan ide-ide, aspirasi yang ada yang lebih mudah untuk mencapai kebijakan. Jadi aspirasi, jadi menampung aspirasi dia. Aspirasi itu dia sampaikan kepada pimpinan fraksi dan pimpinan fraksi lah nanti memperjuangkan dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, media sosialisasi. Jadi partai tadi berfungsi sebagai media sosialisasi tentang bermacam kebijakan yang telah dirumuskan oleh partai politik dalam lembaga legislatif. Karena lembaga legislatif itu fungsinya 3. Fungsi yang pertama yang berkaitan dengan masalah anggaran, yang kedua masalah pengawasan, yang ketiga masalah undang-undang. Jadi dia berfungsi sebagai media sosialisasi terhadap program-program yang telah dirumuskan pada badan legislatif tadi. Yang ketiga, rekrutmen kader. Jadi kader-kader politis tadi untuk calon gubernur, calon bupati dan wali kota idealnya berasal pada kader partai. Tapi bagi kita kenyataannya tidak seperti itu. Ada kader partai dan ada kader birokrat, ada kader pengusaha dan juga ada kader intelektual. Nanti dia menjadi pemimpin
di eksekutif, baik presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam kenyataannya, nampaknya figur kader partai ini berbeda dengan figur kader daripada eksekutif. Sangat jarang ketua partai ini yang jadi gubernur, bupati, dan sebagainya. Tapi ketua DPRD cukup banyak. Karena mungkin pengalaman-pengalamannya di eksekutif membutuhkan jam terbang yang panjang. Inilah perbedaannya di negara asing dan di Indonesia. Yang keempat, harusnya partai ini membuat sebagai problem solver, mencegah konflik antar bangsa, mencegah konflik antara pimpinan partai dengan pemerintah. Dia menjembatani ini. Oleh karena itu dia lakukan suasana dialogis di antara pimpinan partai dengan DPR dengan eksekutif. Maka dia sebagai media untuk pencegah konflik. Untuk apa tujuannya partai tadi? Adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Untuk apa kekuasaan itu? Secara filosofis dan ideologis mempertahankan ideologi Pancasila dalam bentuk program-program yang strategis. Itu secara filosofis. Tapi kenyataannya sekarang tujuan itu lebih banyak mengarah kepada kepentingan individu dan golongan. Apa tugas dari partai politik? Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Ada keputusan politik, ada keputusan administratif. Kalau keputusan administratif, ya dibuatlah oleh kepala dinas, oleh kepala badan. Tapi kalau keputusan politik, itu terlibat antara legislatif dan eksekutif. Kalau untuk daerah tentu keterlibatan gubernur dengan DPRD. Keterlibatan bupati wali kota dengan DPRD. Yang kedua, adanya tugasnya checks and balances. Adanya proses keseimbangan antara eksekutif dengan legislatif supaya ada check and social control dan moral force, supaya eksekutif tidak jalan sendiri dia. Yang ketiga, tugasnya menyampaikan aspirasi rakyat atau masyarakat kepada pemerintah. Mana bangunan yang belum selesai dan mana yang harus diprioritaskan dan lain sebagainya. Idealnya seperti itu. Dari partai ke fraksi, fraksi baru ke pimpinan DPR. Yang keempat, melakukan rekrutmen, melatih kader. Nah, ini yang bagi kita, kader itu sebetulnya istilah dari K, harus orang kreatif. A, harus orang aktif. D, orangnya harus dinamis. Yang E, orangnya harus edukatif. R, orangnya harus responsif. Nah, itulah hakikat kader. Kreatif, aktif, dinamis, eksekutif, dan responsif. Membangun kader ini melalui proses yang panjang, jatuh bangun. Membangun kader ini tidak sama dengan kuliah, sudah S1, S2, S2, dan S3. Jadi kader ini bukan melengket kepada simbol, tapi melengket kepada kompetensi.
Jadi kalau kader-kader politisi yang kawakan itu dia tidak terlalu terpengaruh dengan simbol-simbol titel, tapi dia betul-betul tune in, terlatih memperjuangkan nasib rakyat. Sedikit ini sudah kajian juga dari saudara sekalian. Tadi sudah bicara kita partai, apa tujuannya sekarang demokrasi. Jadi secara etimologis demos dan kratos, rakyat dan kekuatan. Jadi kekuasaan dari rakyat. Sehingga orang mengatakan demokrasi itu apa? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. From the people, for the people, and to the people. Nah, jadi bahwa masyarakat memiliki kekuasaan penuh atas negara. Ada orang menyebutkan Vox Populi, Vox Deus. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi memang pilkada itu sebetulnya menyalurkan proses demokratisasi sehingga pemimpin tadi mempunyai legitimate terhadap rakyatnya. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. From the people, and to the people, and for the people. Yang selama ini, orang banyak bercermin demokrasi adalah melihat Amerika Serikat. Begitu orang menang, orang mengatakan, say congratulations. Tapi dengan perilaku Donald Trump akhir-akhir ini, ya tidak jelas mana yang demokrasi segalanya. Terjadi demo dan sebagainya. Dan bahkan muncul suatu ide dari anggota DPR-nya bahwa Donald Trump perlu impeachment. Nah, jadi karena kembali kekuasaan. Donald Trump tidak pernah jadi menteri. Tidak pernah jadi gubernur. Dia pengusaha besar, langsung jadi presiden. Kalau Joe Biden ini memang betul-betul politisi kawakan. Nah, kita lihatlah gayanya nanti. Nah, suatu demokrasi adalah suatu kehidupan dalam berbangsa, bernegara, dan masyarakat. Jadi pilkada tadi adalah proses memberikan legitimasi kepada pimpinan supaya dia mempunyai kewenangan untuk memimpin rakyatnya. Jadi azas-azas demokrasi yang luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil. Itu konseptualnya. Tapi kenyataannya saudara lihatlah sendiri. Sehingga prinsip-prinsip demokrasi tidak diimbang oleh literasi politik. Sehingga pengetahuan baik kebebasan berpendapat serta mempunyai berpotensi untuk memicu konflik sosial dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itulah dalam penerapan sistem regulasi ini yang harus sudah ketahui. Dalam pemilihan kepala daerah tentu harus mengacu kepada yang pertama undang-undang partai politik tadi. Dalam undang-undang partai politik, saudara sekalian, yang muncul istilah oligarki politik. Calon bupati, wali kota, calon gubernur, wakil gubernur, semuanya ditentukan oleh Ketua Umum dari Jakarta. Dan dia yang mendatangani Ketua Umum dan Sekjen. Kalau yang lampau, calon bupati dan wali kota ditandatangani oleh Ketua Partai Kabupaten dan Kota atas persetujuan dari Ketua Umum Jakarta. Tapi sekarang luar biasa. Semua tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen. Pertanyaan, boleh tidak Ketua Umum dengan Wakil Sekjen? Atau sebaliknya, boleh tidak Wakil Ketua Umum dengan Sekjen? KPU tidak bisa menerima.
KPU bisa menerima pendaftaran kalau didaftarkan oleh Ketua Umum dan Sekjen. Padahal Ketua Umum dan Sekjen partai lebih banyak berdialog berkaitan dengan masalah pemilihan presiden. Sekarang pemilihan bupati dan wali kota juga ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Inilah perkembangan yang harus kita perhatikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota telah menjadi undang-undang. Karena waktu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang dahulu di zaman Orde Baru, bahwa pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota didelegasikan oleh rakyat ke DPRD, DPRD yang milihnya. Sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, inilah perbedaan substansi. Yang dulu presiden dipilih oleh MPR, sekarang dipilih oleh rakyat. Gubernur dipilih oleh DPRD, sekarang dipilih oleh rakyat. Begitu juga bupati dan wali kota. Dalam undang-undang tersebut, untuk perubahan yang kedua kali tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota telah menjadi undang-undang. Inilah yang menjadi hukum positif terhadap pemilihan kepala daerah. Saudara sekalian, dalam pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota, gubernur, dan wakil gubernur, sebagai persiapan pemimpin, sebetulnya adalah proses pemberian mandat oleh rakyat kepada pemimpinnya. Dengan kewenangan ini, dia mempunyai power untuk memimpin daerahnya. Karena bupati dipilih langsung, gubernur dipilih langsung, kadang-kadang komunikasi antara bupati dan gubernur tidak berjalan dengan baik. Nah, ini juga menjadi persoalan. Nah, sekarang bagaimana pandangan masyarakat terhadap indikator calon tadi? Seharusnya masyarakat mempelajari visi, mempelajari misi, mempelajari latar belakang tokoh, kemana sebetulnya dibawa kepemimpinan masa depan. Tapi kenyataannya adalah rakyat tidak memilih berdasarkan visi dan misi, tapi berdasarkan pendekatan-pendekatan. Memandang figur-figur yang dekat dengan dia dan mempunyai suatu kepentingan politik. Inilah yang mengisar secara konseptual. Saudara sekalian, bila mengkaji antara antusiasme masyarakat untuk ikut berpartisipasi dari pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, itu jumlahnya tidak terlalu tinggi, antara 60%. Kemarin ini maksimal yang tertinggi sampai dengan 70%. Inilah dalam bentuk partisipasi masyarakat. Ada yang masyarakat ingin terlibat untuk melakukan satu perubahan. Ada masyarakat yang masa bodoh. Sudahlah, siapapun yang terpilih, kita akan tetap seperti ini juga. Inilah suatu tantangan dalam proses pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat kita. Saudara sekalian, kenapa hal ini terjadi sebetulnya adalah Sepertinya ada masalah di jaringan Prof. Sofiarma ya. Beliau freeze. Memilih karena visi dan misi dan wawasan itu sudah aktualisasi diri. Jadi karena orang berdasarkan kepada kebutuhan pokok, maka peranan amplop
peranan kain sarung besar dalam proses pemilihan. Karena mereka kita berada pada basic need. Jadi saya masih ingat istilah dari mantan presiden kita, Gus Dur, bahwa sebetulnya rakyat kita ini dalam proses pilih memilih ini baru level SD, sekolah dasar. Karena orang memilih itu berdasarkan basic need, bukan berdasarkan self-actualization. Saudara sekalian, jadi dalam pemilihan kepala daerah ini penurunannya agak drastis. Karena baru saja memilih presiden, belum pula pemilihan DPD, DPR, dan DPRD, muncul lagi pemilihan tentang kepala daerah. Mungkin rakyat merasakan suatu jenuh, dan ini jugalah yang membuat bahwa menurunnya pemilihan di negara kita ini. Saya kira itu aja mungkin Susi yang dapat saya sampaikan dalam kuliah umum kita ini. Saya mengharapkan juga banyak masukan-masukan daripada mahasiswa kita. Terima kasih Susi. Baik, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas apa yang telah Prof presentasikan pada awal sesi kuliah kita pada pagi hari ini. Ya. Ada banyak hal menarik ya yang telah disampaikan oleh Prof Sofiarma. Di antaranya bahwa yang terakhir tadi bahwa basic dari memilih masyarakat Indonesia itu baru berdasarkan basic need gitu ya. Artinya dasar pemilihan kepala daerah ya atau mungkin juga presiden kita itu masih menggunakan logika basic need ya. Apabila kebutuhan utamanya atau kebutuhan primernya itu terpenuhi, maka dia akan memilih caleg tersebut. Nah, kita belum lagi masuk ke tahap yang lebih tinggi di mana seharusnya atau idealnya kita memilih seorang kepala daerah ya ataupun kepala negara berdasarkan self actualization-nya. Artinya partisipasi atau kompetensi yang dimiliki oleh caleg tersebut sehingga nanti ketika dia mendapatkan kekuasaan, mendapatkan wewenang bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Nah, ini pernyataan yang menarik dari Prof yang kita dengarkan bersama. Ya. Nah, kemudian yang juga perlu kita garis bawahi adalah bahwa pada masyarakat kita ya terutama pada mereka yang berada pada kelompok elit politik, tujuan untuk menjadi bahagian dari elit politik itu adalah untuk memenuhi kepentingan kesejahteraan pribadi dan golongan. Nah, kita belum lagi masuk kepada aktualisasi dalam bidang politik itu untuk menjadikan ideologi negara ya ideologi kita Pancasila sebagai ideologi yang terbaik ya dalam bisa merumuskan berbagai kebijakan dan menjadi penentu atau menjadi pedoman dalam menyusun berbagai kebijakan yang gunanya adalah untuk kesejahteraan dan kemajuan kita bersama. Artinya dua hal ini menjadi catatan penting bagi kita ya untuk bisa kita diskusikan bersama apa upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh bangsa ini sehingga kita betul-betul menjadi sebuah bangsa yang teredukatif ya, terdidik secara politik sehingga tidak lagi menjadi elit hanya untuk memenuhi kesejahteraan pribadi dan golongan, tapi justru untuk memperjuangkan bagaimana ideologi Pancasila itu menjadi ideologi yang terbaik ya bagi bangsa dalam mencapai tujuan negara. Saya kira ini adalah sebuah diskusi yang bisa kita kembangkan menjadi lebih jauh. Kami berikan waktu dan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan kepada Prof. Sofiarma. Silakan, Ananda. Ya, izin, Bu? Ya, silakan, Arliman. Ya, terima kasih Ibu Susi sebagai moderator telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk bertanya. Terima kasih Prof. Sofiarma atas yang telah Prof paparkan tadi. Banyak sekali Prof yang sudah sampaikan, baik itu bicara partai politik, bicara tentang kader, terus bagaimana kondisi pemilih sebenarnya pada saat ini ternyata levelnya itu ternyata masih ya benar kata Prof tadi apa yang disampaikan oleh Gus Dur sebagai presiden kita yang
1, 2, 3, 4. Yang keempat yang menyatakan bahwa memang pemilihan kita itu masih pada level SD gitu, hanya memilih berdasarkan kebutuhan saja. Nah, yang ingin saya tanyakan yang menarik sekali itu, Prof, yang tentang kader partai politik, Prof. Nah, pada hari ini banyak sekali yang kita lihat, baik itu pada calon legislatif ataupun pada calon pemilih kepala daerah, ketika dia seorang artis, ketika dia seorang public figure, baik itu di media massa, ketika dia mencaleg, orang lebih condong memilih dia. Nah, terus apa sebenarnya guna kader tadi gitu? Kader itu bagaimana? Sedangkan kalau kita lihat kebanyakan itu kan para calon legislatif itu seharusnya dididik dari kader. Ini tidak. Ketika dia menjadi seorang public figure, terus kemudian dia mendaftar ke sebuah partai, dia bisa langsung menjadi caleg. Setelah itu dia didaftarkan saja sebagai kader, tetapi tidak mengikuti kader dari dasar sampai kader kepemimpinan. Nah, begitu juga kalau seandainya kita contohkan saja yang menang di wali kota Solo, ketika bapaknya menjadi presiden dan dia bukan menjadi caleg PDIP, tetapi dia sekarang pada hari ini bisa saja melanggeng menjadi calon wali kota. Nah, itu kenapa gitu, Prof? Karena apakah ada embel-embelnya? Apakah dia karena memang terjadi public figure? Apakah kader pada hari ini nilainya itu sudah terdegradasi gitu, Prof? Untuk Indonesia mungkin, Prof. Kalau mungkin kita lihat di luar, mungkin perbandingannya dengan Amerika dididik memang dari dasar mungkin ya, memang dari kader sampai pimpinan, sampai pada level pimpinan. Tetapi di Indonesia kenapa gitu, Prof? Mungkin mohon masukan dan tanggapannya, Prof. Terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaan. Mohon maaf nih, namanya tadi siapa? Laurentius Arliman, Prof. Panggil saja Arliman, Prof. Arliman, Laurentius ya. S1 PPKN juga dulu apa? Sarjana hukum, Prof. Di Andalas, Prof. Hukum Tata Negara, Prof. Ya, bagus. Siap. Banyak teman saya sana itu, termasuk Firman Hasan, Takdir, Elwi Daniel, ya. Begini, saya mulai dari bawah dulu, teman ya. Karena pengaruh masyarakat kita ini banyak mempengaruhi dengan budaya politik feodalistis atau budaya politik paternalistis. Rakyat tadi, kata Gus Dur, kan masih anak TK, anak SD. Rakyat tidak melihat visi dan misi. Tapi rakyat terpengaruh kepada gaya-gaya daripada feodal. Apakah dia memilih anaknya atau memilih bapaknya yang presiden? Apakah dia memilih istrinya jadi bupati atau memilih bapaknya yang sebelumnya jadi bupati? Hal-hal ini terjadi pada masyarakat paternalistis dan masyarakat feodalistis. Jadi sosok itu ada sinkronisasi dengan budaya setempat. Feodalnya itu masih bermunculan. Dan apakah juga terjadi di negara-negara maju? Saya kira juga muncul di negara maju, tapi dia tentu melalui suatu kader partai yang luar biasa. Kita ambil 2 orang itu dari bapak dan anaknya Presiden Amerika Serikat. Siapa namanya, Lawrence ya? Lupa saya itu. Dari Partai Republik ini. Ya Allah. George Bush bukan, Bro? Betul. George Bush and George Walker Bush. Bapaknya kan George Walker Bush. Tapi George Bush itu sih, dia gubernur dulu. Dia dilatih segalanya. Matang dia dalam proses. Bagi kita ini berbaringan antara kader dan institusi, juga dukungan tokoh.
ibunya, seperti Mbak Puan misalnya. Dia sudah kader di bawah, tapi kan dibimbing oleh ibunya terus sebagai mantan presiden. Bisa dia Menko Kesra, bisa juga dia Ketua DPR. Tapi kekuatan partai kan berikan mendekan ya. Itu pada institusi. Tapi kalau pada pemilihan kepala daerah belum tentu. Kepala daerah bukan orang memilih partai, tapi orang memilih individu. Ini mungkin namanya Lawrence ya. Tapi bagi masyarakat kita Minang, kadang-kadang berbeda. Karena masyarakat kita egaliter. Tidak ketemu rumus-rumus yang seperti itu. Kita ambil contoh misalnya Pak Sadigu sebagai bupati yang berhasil di Tanah Datar. Tapi istrinya Bu Betty dulu kan sudah pengalaman politik 5 tahun di anggota DPR RI ya, Bu Betty. Tidak berhasil dia jadi bupati Tanah Datar. Ini masyarakat kita egaliter dan demokrasi. Ini mungkin ya. Yang ketiga, kader partai mungkin dia terlalu berpikir orientasi politis. Tapi dia kurang paham tentang perencanaan. Dia kurang paham tentang teori ekonomi, teori hukum, dan lain sebagainya. Sehingga kader partai itu masih dianggap orang masih kompetensi sektoral. Saya ambillah contoh ini luar biasa. Saya kira di antara Lawrence, mungkin juga Bu Susi, ini Dr. Insinyur Akbar Tanjung ini sudah kawak. Ketua Umum PBHMI, Ketua Umum DPP KMPI, Ketua Umum DPP Golkar, Mensesnek segalanya. Tapi dia tidak bisa jadi presiden. Karena orang melihat mungkin sosok figurnya tadi agak berbeda. Nah, coba lihat saja SBY sebentar dia berpengalaman mendirikan partai. Dia bisa ke atas. Tapi itu pun belum bisa juga untuk anaknya. Begitu dia jenderal, berhasil dan sebagainya. Tapi orang kan tidak bisa milih anaknya jadi gubernur DKI. Karena gubernur DKI itu orangnya amat heterogenitas dan egaliter. Mungkin di Solo dan lain mungkin bisa. Tapi tidak bisa begitu mewakili orang tuanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Presiden SBY seorang jenderal, pengetahuannya luas, orang senang sama dia, tapi orang kan tidak bisa mentransfer dirinya terhadap anaknya. Itulah hebatnya Indonesia. Nah, besok ini Lawrence kita uji. Walaupun Bu Mega bisa presiden, apa Mbak Puan bisa presiden? Nah, ini wait and see. Nah, inilah eksperimen politik di Indonesia ini dan lain sebagainya. Dan jarang juga bahwa satu paham dan aliran ini bisa 2 periode. Ya. Dan menurut saya ini sudah luar biasa. 10 tahun PKS berkuasa di Sumatera Barat, besok tambah lagi. Itu jarang terjadi. Biasanya sudah 10 tahun bertukar aliran. Tapi di Sumatera Barat itu terjadi. Kenapa? Ini tidak mungkin terlepas daripada pengaruh situasi nasional. Kalau Pak Prabowo tidak masuk kabinet, mungkin lain suasana Sumatera Barat. Begitu dia masuk kabinet, tambah lagi Sandiaga Uno, ini analisis saya saja nih, Lawrence-nya. Lawrence ini kurang hukum, lebih ahli daripada saya. Tapi rakyat tidak bisa dibohongi. Inilah yang membuat perubahan-perubahan. Yang ketiga, yang partai itu betul-betul memiliki anggota yang militan. Menurut pengamatan saya ini, Saudara Loren, Bu Susi, hanya 2 partai aja ini. Partai PKS dan PDIP. Selebihnya partai itu kan floating. Tidak bisa tercalon di sini, pindah ke sini. Tidak bisa tercalon, pindah di sini. Tapi, kalau partai politik ini, dia betul-betul tegas.
keluar di sini diberhentikan. Saya kira kita semua tahu ya, bahwa semulanya Pak Irwan Perino kan mendukung Pak Reza Falevi, orang Payakumbuh, ya. Tetapi begitu Majelis Syura telah ditetapkan yang calonnya Pak Mahyaldi, dia loyal. Itulah hebatnya orang PKS. Tapi bagi kita begitu tidak masuk, dia tidak loyal, dia buat pula partai baru. Dan ini juga terjadi. Termasuk juga nanti sekarang PKS juga membuat partai baru pula sekarang kan. Nah ini lihat aja lah, seperti PAN didirikan oleh Pak Amin Rais. Begitu dia berentang dengan Zulkifli, dia buat pula partai baru. 2 orang anaknya, satu loyal Partai Umat, Prof. Zulkifli, satu bertahan. Yang satu bertahan ini, padahal dia ipar pisan ini. Ya. Nah ini, itulah perkembangan politik di Indonesia. Sebetulnya di Amerika juga banyak orang mendirikan partai, tapi tidak masuk dia kepada electoral threshold. Kan begitu. Berapapun hebatnya Pak Harto, tapi partainya Mas Tommy kan tidak termasuk parliamentary threshold. Nah, makanya partai-partai yang bertahan hebat itu, kalau dia memiliki yang namanya hak veto. Coba kita lihat siapa yang punya hak veto. Bu Mega, dia bawa macam-macam, dia pecat. SBY bisa mendirikan anaknya jadi ketua. Dulu Golkar ini hebat, kan ada Pak Harto. Sekarang banyak orang sama besar kekuasaan. Ada Bang Akbar Tanjung, ada Abu Rizal Bakri, ya, ada namanya Luhut Binsar Panjaitan, ada Agung Laksono. Jadi ada perimbang seperti ini. Nah, jadi ini yang dimiliki oleh PKS dengan konsep majelis syuranya tadi. Sehingga anggotanya sudah sami' nawak tanah. Tapi yang lain kan tidak. Begitu dia tidak tersalurkan, dia pindah. Dia masuk partai itu bukan perjuangan. Karena dia masuk partai itu mencari kekuasaan. Di sini kelemahan kader kita tadi. Jadi bahwa kader tadi tidak militan kepada value system terhadap nilai-nilai, tetapi dia adalah vested terhadap power. Bagaimana dia menjadi anggota DPR? Kalau tidak jadi anggota DPR, dia pindah. That is the fact. Dan sebetulnya partai itu mempunyai keanggotaan ke bawah. Pada hakikatnya partai itu mempunyai floating mass. Begitu juga ormas ini. Banyak ormas yang berdiri. Tapi ormas yang mempunyai akar ke bawah di Sumatera Barat, ya seperti Muhammadiyah, seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, seperti dia punya akar. Nah, jadi partai yang kuat ini bagaimana dia tidak distance sosial, tidak tercerabut dari akar rumputnya. Nah, ini yang harus kita jaga. Itu sebenarnya jaga. Nah, ini menurut pengamatan saya, ini Saudara Lawrence, ya boleh berbeda dan sebagainya. Karena kader kita bukan kader. Banyak yang kutu loncat. Tidak kader porter. Tidak terpilih pengurus ini, pindah dari sini. Tidak pilih, pindah sini. Dia tidak militan dalam perjuangan. Yang kedua, kenapa dia tidak bisa militan? Semuanya oligarki politik. Dia sudah berjuang habis-habisan di kabupaten dan kota. Yang mensetor keuangan banyak pula ke pusat. Habis pula dia. Ada dana survei pun kan dibayar. That is the problem of our society. Lawrence ya. Itulah kira-kira. Silakan yang lain. Siap, terima kasih atas jawabannya Prof dan tanggapannya Prof. Ya. Silakan ayo mahasiswa. Mumpung Prof sedang membuka ini berbagai analisis real beliau ya terhadap realitas politik kita.
ada banyak hal-hal menarik tadi yang perlu kita garis bawahi ya, bagaimana setiap partai itu dia punya budaya politik yang berbeda. Ya, tadi Prof menunjukkan bagaimana PDIP dengan dengan adanya sosok ya Megawati yang memiliki hak veto, ya itu menjadi kekuatan dari PDIP. Lalu beliau berpindah lagi ke partai PKS ya, di mana mereka punya sebuah majelis suro ya yang menjadikan para kadernya cukup militan ya, loyal terhadap partai dan kader-kadernya. Tapi ada banyak contoh juga partai yang sering berpindah-pindah kader ya, karena memang di situ mungkin tidak punya hak veto, di situ mungkin juga tidak punya sebuah militansi loyalitas, tapi yang ada di situ adalah orang-orang yang haus akan kekuasaan. Jadi ternyata setiap partai itu punya budaya yang berbeda ya. Nah, sekarang tergantung pada masyarakat dia akan pilih caleg siapa ya, dari partai mana. Menarik sekali apa yang disampaikan analisis dari Prof. Sofiarma. Silakan yang lain mahasiswa. Baik, izin tanya, Bu. Silakan Pandra. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bagi Pandra bisa bertanya sama Prof. Nah, Prof dan Ibu Susi, pada Pilkada 2020 ya, itu Pandra pernah terlibat. Yang pertama menjadi anggota survei lokal Sumatera Barat dan Kabupaten, kemudian menjadi kader pengawas partisipatif Bawaslu Republik Indonesia, perwakilan Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian pernah menjadi anggota KPPS juga. Nah, Prof, di sini kan saya mengakui bahwasanya teori itu bertentangan dengan realita. Itu saya akui karena sewaktu survei itu pernah melihat ataupun mengamati kondisi lapangan bahwasanya kalau tingkat partisipasi pemilih semakin ke desa, semakin jauh dari keramaian itu semakin rendah, Prof. Ya. Itu yang saya dapatkan dari hasil survei karena saya menjalani itu sendiri, Prof. Jadi semakin dia terpencil kayak pegunungan, pedesaan yang jauh dari keramaian itu masa bodoh aja dengan pemilihan ini begitu, Prof. Nah, kemudian lalu bagaimana peran partai politik ya, Prof? Peran partai politik kan sudah dianggarkan ya, Prof, satu suara 5.000 satu suara secara nasional, Rp5.000. Jadi kalau misalnya 100.000, berapa miliar itu, Prof, yang didapatkan cukup banyak kan, Prof? Jadi di situ Pandra sendiri tidak tidak menemukan peran partai itu dalam meningkatkan partisipasi, Prof. Pandra juga sangat risih sekali gitu karena padahal sudah triliunan miliaran dana yang digelontorkan dari hasil suara pemilu sebelumnya untuk mengadakan partisipasi politik, dan partisipasi politik kalau terlaksana pun palingan di internalnya, Prof, bukan di masyarakat. Jadi masyarakat ini hanya sebagai alat menuju kontestasi pilkada, Prof. Jadi bagaimana peran partai politik untuk hal itu, Prof? Karena dari awal sampai akhir webinar politik ini yang terus Pandra tanyakan, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Andra. Andra, S1 dulu apa? S1 PKN, Prof. Oh, di sini ya. Baik. Ya. Begini, rakyat itu kebutuhannya apa? Kesejahteraan. Rakyat yang terpencil di pegunungan, siapapun yang jadi bupati dan gubernur segala macam, dia tidak merasakan nasibnya berubah. Itulah yang dia membuat dia masa bodoh. Ya sudahlah. Itu yang sudah Anda sebutkan tadi. Ada rakyat tentang suara-suara satu sekian tiap partai dalam pembinaan, kan begitu.
tapi pembinaan dia tadi tidak signifikan terhadap merubah nasibnya. Jadi hanya umpan-umpan yang habis begitu saja. Tapi yang dibutuhkan oleh rakyat kan ada terjadi perbaikan faktor ekonomi dia. Karena tujuannya adalah kesejahteraan. Ini yang mungkin belum tercapai. Kita menyadari bahwa ekonomi negara ini terbatas, kan ada rumus itu. Untuk kabupaten dan kota, sekian pemilih kan ada satu untuk dana partisipasi. Begitu juga di provinsi, begitu juga di pusat. Inilah yang sebetulnya yang dengan politik kapitalis. Karena partai yang pemenang tentu banyak dana pembinaannya. Partai yang kecil dana pembinaannya kecil. Inilah yang membuat ruling class-nya tadi yang menang tetap menang. Karena hitung-hitungnya per orang. Kalau jumlah partainya banyak, pemilihnya tentu kali-kali uangnya banyak. Yang kedua, anggota DPR kan punya dana aspirasi. Dana fakir itu. Itu yang diberikan. Maka kekuatan partai-partai yang telah duduk di DPR itu lebih tinggi daripada yang tidak duduk. Begitu juga anggota DPR yang sudah duduk daripada orang yang baru kuat. Dan kecuali banyak juga yang sudah duduk yang tidak duduk lagi. Karena dana tadi dia salah gunakan untuk bukan dia engage terhadap grassroots, tapi istrinya yang dia tambah. Atau mungkin dia melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Perilakunya tadi yang tidak asusila. Tapi begitu dia gunakan dana aspirasinya lebih baik, membangun sekolah, membangun pesantren, dan lain sebagainya, rata-rata ini dia terpilih. Orang seperti ini terpilih. Karena dia betul-betul dia salurkan dengan baik. Tapi banyak juga yang tidak terpilih karena terjadi penyalahgunaan tadi. Dia berpikir sebelum jadi anggota DPR ini investasinya kan besar. Nah, sekarang mengembalikan investasi ini yang butuh dikelola secara leadership politik tadi. Nah, itulah yang membuat dia lebih jatuh. Saudara Andra, ini survei-survei partai ini kan belum tentu juga sama dengan tentang penelitian populasi sampling. Kadang-kadang sampelnya juga sudah diarahkan. Purposif, ambil ini, ambil ini. Kita ambil aja contoh nih, Handra. Dalam survei sebelumnya, kalau kita baca di Quran, hasil pemilihan gubernur yang tertinggi itu tetap Pak Mulyadi. Ya kan? Dalam survei. Tapi kenyataan berubah. Nah, jadi memang kekuatan survei ini apa betul-betul dia melakukan kegiatan ilmiah atau memang survei ini juga campuran antara ilmiah dan politik. Ini yang membuat terjadi perubahan. Kalau mempunyai korelasi yang signifikan antara survei dengan hasil, saya kira ini Pak Mulyadi yang terpilih. Andra kan orang pesisir selatan. Ya. Iya. Ini sama ini survei Pak Bupati yang lama yang tinggi surveinya kan, Indra Joni. Tapi apa Ya, yang tapi kalau di provinsi kami, insya Allah kami itu Prof tepat prediksinya, cuman beda beberapa persen, cuman 2%. Kan Ya. itu. Kalau di pesisir selatan kan Indra Joni yang tertinggi. Kalau survei ya, Prof. Iya, nah ini artinya apa survei itu ilmiah atau tidak? Siapa yang menang? Kok wakilnya? Wakilnya dari guru SMK, kepala Ya. SMK, kepala dinas, mahasiswa. Alumni kita juga, Prof. Iya, senanglah Hendra nih alumni PPKN ini. Iya. Jadi S2-nya saya pembimbing tesisnya nih. Iya. Saya bangga juga guru bisa jadi bupati ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena waktu dia jadi bupati tidak terjadi yang good cooperation.
Mungkin terjadi bahwa pembagian tugas yang tidak baik, dan inilah yang membuat dia Pak Ani tadi menang, ya kan? Jadi memang survei itu suatu hal yang bersifat belum tentu valid. Tapi yang sangat banyak sekali terjadi di Indonesia antara quick count dan real count hampir bersamaan. Perbedaannya sedikit-sedikit saja. Jadi memang itulah Pak Hendra, pembinaan terhadap masyarakat. Masyarakat kita itu walaupun sudah dibina, Hendra, nanti dia berubah. Saya ambil contoh agak kasar nih, karena nih Hendra ini sudah juga Bawaslu, ada tim survei segala macam. Yang paling hebat sebetulnya pemuda-pemuda kampung ini politiknya hebat pula bagi kita ini. Seperti lapau-lapau itu sudah jelas orang kita ini hebat nih Hendra. Di Lapau tuh dialog politik malam ini sampai nasional pembicaraannya. Di Lapau ini. Lebih pintar lagi daripada mahasiswa kadang-kadang di Lapau ini. Dia main domino, dia minum teh telur, segala macam. Datang calon A. Dia tampung. Dia kasih teh manis. Nanti datang lagi calon B. Dia kasih teh telur. Dia tampung lagi. Datang lagi calon ketiga. Dia kasih teh telur. Kasih rokok Ji Samsu. Apa yang dia pilih? Yang punya Ji Samsu dan teh telur. Ini memang luar biasa. Pemuda-pemuda kampung ini sudah politisi kawakan pula sekarang ini. Coba dilihat di lapau-lapau. Kalau kampanye-kampanye itu malam-malam luar biasa. Jadi memang rakyat kita ini cerdas. Walaupun dia desa dan lain sebagainya, tapi dialog politik di Lapau luar biasa, Hendra. Ini kelebihan rakyat kita di Sumatera Barat ini. Cerdas dia. Belum apa-apa orang rapat DPR pun sudah putus dia di Lapau itu sebetulnya. Ya kan? Ini masyarakat egaliter yang membuat wawasan politik kita tinggi adalah Lapau sebagai lembaga pendidikan politik. Jadi kalau ada yang mau menulis tesis sebetulnya dilakukanlah suatu Lapau sebagai lembaga pendidikan politik. Banyak ini perkiraan-perkiraan yang luar biasa yang kita lihat. Dan dialog-dialog yang strategis di Lapau ini. Dan dia sekaligus memikirkan figur-figur orang ini dan sebagainya. Suasana interaksi edukatif di Lapau dalam proses pendidikan non formal ini luar biasa. Sehingga pembinaan partai terhadap rakyatnya tadi sekian-sekian dihapus dengan investasi yang lebih besar. Atau orang tadi sudah membinanya seperti itu, rakyat tadi tidak militan. Rakyat tadi kebutuhan. Mungkin partai membina dia uangnya 5.000, uangnya 10.000. Nanti menjelang pemilihan DPRD, ya orang bawa uang 5 juta. Mana yang dipilihnya? Uang 5.000, 5 juta, atau uang 10 juta? Kenapa? Karena dia masih berada tataran kebutuhan basic need. Siapa yang datang ini? Orang tidak ceritakan apa visi dan misinya, enggak, bukan itu yang tanya. Ada bahasanya yang lain nih Sendra ya. Apa ini orang pilih karena telur atau karena ayam? Orang umumnya memilih karena telur. Orang pragmatis saja. Dia pecahkan telur, dikasih garam di sini bisa dia makan. Kalau ayam harus dipelihara dulu. Dibuat lo kandangnya dulu, daging lo makan, energi orang habis. Jadi rakyat kita di samping kebutuhan pokok, dia berpikir pragmatis. Jarang rakyat kita ini berpikir idealis. Siapa yang bisa berpikir idealis? Bila dia telah masuk kepada tahap self-actualization. Pikirnya pakaian, rumah, makan, mana pula dia akan berpikirkan idealisme ini.
belum sampai dia. Kalaupun ada tuh itu dihitung berdasarkan jari lah begitu. Itu ya, Saudara Indra ya. Terima kasih, saya senang nih Saudara Indra sudah jadi pengawas pemilu, sudah jadi tim survei, tim sukses partai segala macamnya. Baguslah supaya lebih matang. Silakan aja gerakkan terus. Ya, mudah-mudahan juga bisa jadi bukti pesisir selatan nanti karena sudah mulai orang PKN jadi bupati ini. Ya Andra ya, silakan. Tapi Prof, pertanyaan lanjutan Prof, boleh? Silakan. Ini Prof kan terkait Mulyadi, kan Hendra Joni, kan di survei dia tinggi itu Prof. Ya. Tapi kami di survei kan tidak ada mengarahkan pemilih, oh Pak ini pilih ini, tidak arah. Kami secara ilmiah kami bekerja itu mengatakan bahwasanya hasil survei itu Hendra Joni paling tinggi. Tapi kenyataannya Paan yang menang Prof. Sementara kami bekerja itu nggak ada mengarahkan, nggak ada seperti kampanye Prof. Tapi kami benar-benar ilmiah Prof. Ya. Tapi bagaimana itu sampai terjadi Prof? Di luar dugaan kami begitu. Padahal kami secara internal kan tidak ada berkampanye, tidak ada mengarahkan, tidak ada pokoknya intinya pilih Hendra Joni, tidak ada kayak gitu Prof. Cuman kami bekerja secara ilmiah, pertanyaannya ilmiah, tidak ada bentuk pertanyaan ajakan begitu Prof. Jadi hasilnya berbeda. Jadi apa faktornya itu Prof? Apa faktornya takut dengan kekuasaan kah atau takut dengan hal lain? Jadi kalau takut dengan kekuasaan otomatis dia pilih Hendra Joni kan Prof, kan waktu dulu kan Hendra Joni masih berkuasa. Apa faktornya itu Prof? Kami kalau dari segi kami benar-benar ilmiah Prof. Terima kasih Prof. Baik. Yang lain juga kita lihat dari segi mesin politik. Mesin politik dengan timnya yang betul-betul turun. Ya Pak An itu bagaimanapun ada rasa kebanggaan guru. Di pesisir selatan itu jumlah guru itu kan banyak. Di samping itu guru, kepala sekolah dan lain sebagainya. Bisa dia membangun rasa emosi guru, kepala sekolah, dan pengawas dan lain sebagainya. Dan timnya tadi jalan. Timnya itu jalan. Ya walaupun Hendra betul-betul ilmiah, tetapi dia bisa membangun political image. Ini masanya bagi kita untuk berubah dan didukung oleh faktor-faktor yang lainnya. Walaupun survei yang Hendra lakukan itu ilmiah, datanya seperti itu, tapi menggerakkan rakyat di bawah. Ini yang disebut dengan mesin politik. Mesin politik itulah yang kadang-kadang kelebihan PKS di sana. Dia berjalan, kalaupun tidak ada uang, anggotanya mau mengeluarkan uangnya sendiri. Tim yang lain sudah berkuang, ada uang 5 juta, dipotongnya lah sedikit, putus pula sedikit di tengah jalan. Nah, inilah yang membuatnya, kalau tidak ada oli, mesinnya tidak jalan. Kalau orang PKS, tidak ada oli, dia jalan. Karena dia sudah mempunyai inspirasi perjuangannya itu. Oleh partai-partai lain, anggota yang seperti itu yang susah dia miliki. PKS mempunyai nilai perjuangan. Tidak ada, ya silakan. Dia bisa menyumbang, dia bisa berkorban. Kalau yang lain, begitu oli ada, baru dia jalan. Oli pun kadang-kadang dipotong pula. Kalau tidak ada oli, dia tidak jalan lagi. Ini nampak saya. Di samping program-program strategis memang mengkomunikasikan ide tadi dan mau dia membantu membantah isu dan sebagainya. Di samping masalah visi dan misi di lapangan kan juga tidak bisa kita bantah antara isu dan kontra isu. Kan begitu ya Hendra ya. Ini isunya bagaimana, kontra isu bagaimana merubah brand image orang tadi. Tapi kalau tidak ada yang membantah isu, tentu larut kita. Ya siapa yang bisa entah itu kader. Kader yang mana? Yang militan. Ini mungkin suatu pemikiran saya. Saya kembali kepada cerita tentang figur di legislatif dan eksekutif. Kalau
DPR RI, Pak Mulyadi ini kan nomor 1 terus nih. Apalagi dia termasuk wilayah 1, ya. Nah, dan ada juga yang saya kurang melihat sebagai wilayah 2. Saya melihat ada satu hal yang kadang-kadang aneh-aneh dan juga ini menjadi bahan dalam pendidikan politik. Yang selama ini antara 2 hari, 3 hari, 4 hari sudah pemilihan, Pak Mulyadi ini datang pula ke tempat Pak Mahyildi mengucapkan selamat. Hendra kan lihat itu. Sudah itu dia menggugat pula kepada MK. Jadi ini split of personality. Split of personality. Mungkin juga karena desakan tim sukses. Ini kelemahan, dan sebagainya. Nah, ini juga dia kan harus menahan diri. Jangan terlalu cepat mengucapkan selamat. Akhirnya dia sudah mengucapkan selamat dan dia menggugat, dipandang masyarakat kan kurang bagus. Ya. Sama juga nih Donald Trump, sudah dia kerahkan orang demo segala macamnya. Sudah itu dikatakan pula katakan bahwa jangan dan lain sebagainya, sudah dia mau diancam untuk impeachment, ya kan? Ini memang kematangan negarawan kita susah. Jadi kalau saya katakan bahwa kita miskin dari negarawan dan banyak mempunyai tokoh-tokoh politisi. Jadi kalau ahli ilmu politik mengatakan, when my loyalty to my state is begin and my loyalty to my party end. Nah, ini yang tidak terjadi kita. Ya, when my loyalty to my state is begin and my loyalty to party end. Nah, kita berkepanjangan karena kita memiliki tokoh-tokoh politisi. Kita miskin memiliki tokoh-tokoh yang bersifat negarawan. Itu ya, Hendra. Ya. Ya bagus, pertanyaan bagus sebagai dialog kita dalam bidang perkembangan politik kontemporer saya ini. Oke. Silakan. Bertanya, Prof. Ya, oke, silakan. Terima kasih banyak, Prof, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Juga terima kasih kepada Ibu Susi. Begini, Prof. Pilkada telah berlalu. Jadi Ini siapa namanya nih? Bu Yenita Anwar, Prof. Oh, Bu Yenita. Oke, Bu Yenita ini di mana nih tugasnya? Di Dharmasraya, Prof. Oh, ya Dharmasraya. Ya. Oke, dulu satu PMP juga. Iya, Prof. Sekarang di sana sebagai apa? Sebagai guru, Prof. Oke, silakan Bu Yenita. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Begini, Prof. Pilkada telah berlalu dan pemenangnya pun sudah ada dan berarti sudah menang ya antara misalnya petahana dengan lawan yang terjadi begini, hak demokrasi kita sebagai rakyat. Ada beberapa rekan-rekan yang mungkin dia sebenarnya tidak bermaksud untuk berpolitik praktis, tetapi saat itu dia dari segi profesi dia sebagai letakkanlah dia memiliki kemampuan sebagai MC, kemudian dia ikut mensukseskan acara kampanye, membawakan acara kampanye lawan dari petahana gitu. Kemudian ternyata setelah hasil pilkada keluar, nah ini berdampak terhadap profesi dia, Prof. Dia akhirnya dimutasi mungkin oleh bisikan-bisikan tim sukses juga atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Akhirnya dia dimutasi, Prof. Nah, kami pun guru-guru merasa agak prihatin juga sedikit gitu kan. Kenapa kok sampai dia dimutasi? Apakah dia ikut benar-benar berpolitik praktis ataukah
berdampak kepada hak demokrasi dia gitu. Jadi yang menjadi persoalannya adalah Prof, sekarang itu juga bermunculan isu yang terkait terhadap mutasi yang akan dilakukan. Nah, isunya begini, orang-orang yang mungkin menurut pengamatan tim sukses itu ada sedikit andil mungkin ya di balik layar, ikut berkampanye atau ikut mendukung salah satu lawan dari calon kepala daerah. Nah, sekarang dikhawatirkan akan dimutasikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah hal itu bertentangan ya Prof ya dengan hak demokrasi? Kok bisa jadi seperti itu? Sebenarnya kalau sudah memenangkan, apa pula yang harus dilakukan kok seperti itu? Ya sudahlah, cukuplah, kan pesta demokrasinya sudah usai, sudah selesai. Nah, menurut Profesor bagaimana ini, Prof? Ya, Ibu Yenita, itulah perbedaan negara maju dan negara sedang berkembang. Kalau negara maju, jelas nih, mana yang political formation, mana yang professional formation. Kalau political formation itu sekian lapis di Gedung Putih itu ditukar dengan menteri. Tapi yang namanya profesional tidak ada masalah. Karena ini di negara-negara yang sudah maju. Orang membatasi itu. Tapi di negara sedang berkembang, antara political formation dengan professional formation exchange. Ya, dia kembali saja kepada Undang-Undang Pegawai Negeri yang harus berdiri di atas segala-galanya. Dia menjalankan tugas katanya secara profesional. Tapi begitu dia jadi protokol dan sebagainya, maka political image-nya dia sudah mendukung salah satu calon. Nah, ini mungkin yang harus menjadi perhatian. Pada waktu dia menjadi moderator, pada waktu dia menjadi protokol, orang melihat dia katanya menjalankan tugas profesional, tapi dia kan sudah berinteraksi dengan figur. Maka timnya menilai dia itu sudah, kalaupun tidak ada, kan ada goodwill keberpihakannya. Goodwill-nya tadilah oleh tim yang dinilainya tidak netral tadi. Pada kegiatan protokoler kan banyak yang lain. Tapi kenapa dia naik ke atas pentas? Akan naikkan ke atas pentas, kalau hadir juga di sana tidak berhalangan terhadap pegawai negeri. Tapi naik ke atas pentas ini tentu difoto orang dan sebagainya. Yang sebetulnya oleh Bupati tidak jadi lawan. Tapi yang jadi lawannya kan sama-sama protokoler. Mungkin lawannya juga bukan apa, tapi teman-teman Bu Yenita yang menginginkan jadi kepala sekolah. Kan begitu nih. Jadi lawan itu berimbang, setara. Bukan Bupati lawannya seimbang. Nah, jadi bagi kita sebetulnya yang jabatan politis itu kan bupati, wakil bupati. Tapi kepala dinas proses politik. Kepala dinas kan jabatan karir. Di sinilah sulitnya kepala dinas. Kata gak ke incumbent. Entahlah, tidak kata gak, sudahlah. Jadi kearifan itu yang kadang-kadang membuat incumbent itu tumbang dan lain sebagainya. Harusnya dia kan netral. Tapi kalau dia netral juga, ini dalam teori dia kan jabatan karir kepala dinas Ibu Yenita. Bukan jabatan politik. Tapi prosesnya politik. Ya, tidak mungkin. Walaupun ada pansel namanya, tapi kan sampai 3 besar. Sudah 3 besar kan tergantung user lagi. User itulah. Contoh saja ini. Tentang Bupati Damasraya, Ibu Yenita. Ini wakil bupatinya kan senior nih, Datuk Labuhan. Ya. Teman saya itu. Dan dia termasuk pendiri Kabupaten Damasraya, Datuk Labuhan ini.
Sama dengan Profesor siapa yang dari dosen Yayen ini, yang ketua STAIM tersangkar dulu ini dulu wakil bupati dia, Siapa? wakil bupati waktu Damasraya bergabung dengan Damasraya itu, dosen STAIN di Batu Sangkar ya. Datuk Labuhan itu dia termasuk pejuang pendiri dari Kabupaten Damasraya. Nah, kembali ini pada Hendra, kalau segi usianya kan lebih tua daripada bupati ini. Tapi dia mau menerima itu karena ingin menegakkan sesuatu partai, ingin menegakkan sesuatu hal yang baik terhadap Damasraya. Jadi itu sebetulnya Bu ya, karena isinya ya pegawai negeri itu netral. Tapi begitu kita naik ke atas panggung, difoto orang. Secara psikologis, tidak bisa dia mengatakan netral, saya kan profesional. Kalau profesional kan mengapa pula pekerjaan orang sedang kampanye naik pula kita sana. Jadilah orang beralih ke jadi protokol. Nah ini, jadi kalau sudah masuk ke langgang itu, Bu Inita, kalau sudah kita berumah di pinggir pantai, ya kita hadang aja gelombang ini. Ya, kalau memang takut dengan gelombang, jangan naik atas pentas. Iya. Nah, itu aja ini Bu Nita ya. Kalau enggak naik pula gelombang yang seperti itu, belum tentu juga bisa jadi kepala dinas. Karena prosesnya proses politik. Golongnya sekian nih segala macam. Tapi kalau user mengatakan tidak bisa jadi kepala dinas, tidak bisa juga. Tapi kalau bercerita teori, ini jabatan karir, golongnya penuh, segala macam. Kandas di 3 besar. Ya, sudah 3 besar, kembali kepada user. Itu yang mungkin baru sampai di sana perkembangan politik kita, karena campur aduk antara formasi politik dan formasi yang profesional. Saya kira itu juga itu Bu Susi. Kita pun profesional pun tidak jelas ini pemilihan ketua prodi, dekan segala macam politik juga. Mana ini semua politik ini? Jadi ini sebetulnya karena kita di negara yang sedang berkembang. Kalau bercerita teori seperti itu, tapi perilakunya kan enggak. Ya Bu Yunita ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, Bu Yunita ini kalau tidak dekat dengan kepala dinas tidak bisa jadi kepala sekolah. Tidak bisa. Kepala dinas pendidikan juga tidak bisa kan tambah dekat dengan bupati. Iya betul. Kedekatannya itulah yang punya seni. Maka politik is science dan politik is art. Artnya itu. Bu Inita mengatakan baik-baik, tapi politik pun dinding-dinding pun bisa berbicara. Iya. Bukan tentu bupati, ada istilah orang awak. Ange lo tadah ke progaleh. Ibnu ko mengejar. Ya Bu Nita ya. Sekarang kepala sekolah belum? Belum Pak. Ya. Oke. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Nita ya dengan saran-saran pengalaman-pengalaman beliau, yaitulah kenyataan di lapangan. Ya, silakan. Silakan, satu pertanyaan terakhir. Ya. Izin Bu. Ya. Silakan. Terima kasih Ibu dan Prof. Perkenalkan saya Rahmi Syafitri Rizka, Prof. S1 PKN UNP. S1-nya apa? PKN UNP, Prof. Ya. Gini Prof, salah satu kalangan yang banyak menginginkan posisi sebagai kepala daerah adalah pengusaha. Namun kebanyakan dari mereka tidak memiliki track record dalam dunia politik. Tapi di sisi lain, mereka mempunyai kapital atau modal yang sangat banyak untuk bisa meraih kekuasaan. Sehingga
pentinglah apa yang tadi Prof sebutkan, yaitu kain sarung, lapis sembayang, amplop, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan suara dari masyarakat gitu. Dan kalau menurut saya, dalam pilkada akhir-akhir ini, dan juga pilkada-pilkada sebelumnya, kita seperti kehilangan sosok calon pemimpin daerah yang justru berasal dari masyarakat gitu. Hampir nggak ada gitu, Prof. Yang ada hanyalah orang-orang yang ingin mendapatkan kekuasaan, tentu berdasarkan kepentingannya tadi. Tidak ada lagi calon pemimpin daerah itu yang dicalonkan oleh masyarakat. Artinya masyarakat yang menginginkan dia karena memang dia punya kapabilitas, kompetensi, integritas, dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang menjadi kenapa politik itu akhirnya menjadi kotor, karena diawali dengan cara yang seperti itu, Prof. Dari awalnya saja sudah tidak pure gitu. Itu kemudian pertanyaannya adalah, kalau tadi Prof mengatakan pertimbangan masyarakat adalah berdasarkan basic need, tentu itu menjadi satu hal yang sangat pragmatis dan bisa diterima oleh logika, karena memang yang akan dipilih tuh yang susah gitu, Prof, untuk menentukannya gitu. Demikian, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, yang memilih itu kan rakyat, ya Rahmi ya. Rakyat kita itu level pendidikannya setara dengan SD. Kesejahteraannya baru berada pada bingkai basic need. Itu gambaran orang yang memilih. Tentu dia tidak peduli bagi dia. Mana orang punya visi, mana misi, itu nomor 2 bagi dia. Yang dia butuhkan pikiran pragmatis tadi. Siapa yang bisa memberikan semacam investasi terhadap dirinya. Loyalitasnya bukan kepada idealisme konsep, tapi loyalitasnya pada nilai-nilai pragmatisme. Yaitu orang yang dapat membantu dia dalam waktu dekat. Ini yang persoalan. Sedangkan figur-figur yang ideal, sosok-sosok yang dikenal oleh masyarakat dan punya konsep ini, Rahmi, pada umumnya ini figur-figur yang kurang gizi, yang kurang punya oli. Kalau kurang oli, tidak jalan mobil ini. Ini Rahmi ini kampungnya di mana nih? Contoh. Di Solo, Prof. Kabupaten Solo. Kabupaten Solo itu berapa TPS? Tiap TPS itu harus ada saksi. Kalau figur tidak punya oli, gizi, gimana mengirimkan orang saksi? Tidak ada yang menjaga di sana. Kembalilah orang yang punya uang. Tentu saksi diserahkan saja ke dalam undang-undang kan katakan ada saksi partai. Dan hakikatnya semua yang hadir adalah saksi. Ya, untuk orang menjadi saksi pun kan harus kita bayar. Ini calon kita kurang gizi. Siapa yang memperjuangkan itu? Akhirnya tentu orang yang punya uang juga yang bisa masuk pertarungan hal-hal seperti itu. Paling-paling orang sosok figur yang baik itu jadi wakil bupati, wakil wali kota. Kewenangannya terbatas menurut undang-undang. Otoritasnya kan berada pada bupati. Di CCMK kan di tangannya. Wakil-wakil ini namanya membantu. Ya di atas. Kadang-kadang wakil tadi dia lewati pula. Dia kerjasamalah dengan sekda. Itulah yang terjadi. Jarang bupati dengan wakil bupati yang tertangkap. Yang tertangkap bupati dengan sekda. Surat yang ditandatangani bupati itu tidak ada para wakil. Yang ada kan para sekda. Inilah yang membuat figur-figur yang hebat dan lain sebagainya, bahwa alat untuk berterbangnya itu terbatas. Dan masyarakat memilih tidak membutuhkan itu.
yang dia butuhkan gizi. Orang-orang yang baik tadi gizinya kurang. Itulah mungkin ya Rami yang kesulitan tokoh-tokoh yang mempunyai konsep. Kalaupun ada, dia mungkin hanya semacam wakil. Kalaupun dia wakil, tentu peranannya. Saya kira itu mungkin ya. Tentu pertanyaannya kapan nih berakhir? Ya berakhirnya tentu kalau rakyat sudah semakin sejahtera, rakyat kita juga sudah semakin pintar. Kalau sudah secara dan pintar, orang kan tidak terpengaruh lagi dengan insentif-insentif kecil. Bagaimana orang berpikir tentang idealisme? Kesejahteraannya saja baru Senin Kamis. Ini juga membuat paham-paham pragmatisme akan muncul dan lain sebagainya tadi. Dan orang yang sedang pengusaha dan penguasa itu kan dia punya kaki tangan. Ada orang yang dia suruh. Dia suruh itu menyuruh orang. Menyuruh orang kan dengan penyuruh. Harus ada mobil. Ada uang makannya. Dia meninggalkan pekerjaannya ya Bu Yeni. Harus menyuruh orang dengan penyuruh. Penyuruh itu kan gizi dan oli. Inilah yang membuat sosok-sosok figur yang strategis dan kemampuan ekonominya rendah jarang yang terpilih. Ya, saya kira itu mungkin ya Rami ya. Prof, terima kasih Prof. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof ya. Ya, waktu juga yang memisahkan kita, Prof. Kami berharap ada kesempatan yang lain yang akan kita selenggarakan bersama, sehingga berbagai analisis-analisis politik bernas yang Prof sampaikan kepada kami semua masih bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Prof selalu sehat. Saya ini kan tidak punya teori seperti Bu Susi. Hanya pengalaman pragmatis saja. Wah, ya, kali ini kan banyak teori-teori. Iya, iya. Jadi karena level S2 ini adalah menuntut sebuah kemampuan analisis, tentu kehadiran Prof yang pernah berkecimpung di dunia praktis itu memperlengkap, ya, itu memperluas, menambah wawasan mahasiswa bagaimana realitas politik sesungguhnya ya. Menurut Prof Sofiar Mamarsidin ya yang sudah yang akan kita refleksikan bersama ya tentang teori-teori politik yang pernah dipelajari oleh mahasiswa. Kami selaku Prodi mengucapkan terima kasih banyak atas waktu, atas kesempatan, terutama ilmu yang Prof berikan kepada kami. Apa yang Prof sampaikan kepada kami semua selama 1,5 jam ini memberikan sebuah kesadaran bagi kita semua bahwa memang masyarakat kita perlu dicerdaskan. Ya. Oleh karenanya, mari kita dorong pemerintah bagaimana agar pendidikan ini menjadi sebuah prioritas utama, agar kita tidak lagi terjerumus kepada praktek-praktek yang pragmatis ya, yang sesaat, tapi lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat idealis, ya sehingga nanti tujuan negara yang terbaik itu bisa kita capai bersama ya. Kemudian di samping itu kita juga harus memposisikan diri kita sebagai agent ya. Karena kita beruntung sudah melewati sebuah proses pendidikan yang cukup tinggi, yakni di level strata 2, maka ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk menjadi agent ya, dalam mencerdaskan masyarakat di sekitar kita agar lebih peduli terhadap politik yang sopan, politik yang santun, dan politik yang lebih mencerdaskan bangsa. Saya kira kita sama-sama sepakat dengan statement ini. Kami selaku Prodi mengucapkan terima kasih juga kepada mahasiswa yang telah setia hadir pada perkuliahan kita yang terakhir. Mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selaku Prodi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sih. Terima kasih banyak, Prof. Ya, kita live lagi ya. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Nah, terima kasih para mahasiswa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama ya. Insya Allah, Prof. Ya, oke. Saya ingin nih satu sih ya.
Ya, Prof. Kalau ada mahasiswa kita ini mau membuat tesis, yaitu bahwa peranan LAPAU, Lembaga Pendidikan Politik di Sumatera Barat. Mudah-mudahan ada mahasiswa ini yang tertarik dengan judul menarik ini ya. Nah, ini kalau dibuatkan ke artikelnya pasti laris ini nih. Lapau sebagai Lembaga Pendidikan Politik Sumatera Barat. Wah, penelitian nanti dari Lapau ke Lapau. Oke, ya sih, makasih Ya, sih. terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Tadi di chat WA, Ibu membuatkan sebuah penawaran ya, apakah bisa kita diskusikan mengenai SOP pengusulan proposal. Apakah mungkin kita laksanakan saat ini atau kita jadikan jadwal yang lain, mahasiswa? Jadikan jadwal yang lain aja, Bu. Jadikan jadwal, karena sudah 1,5 jam ya. Dan Ibu lihat masih ada yang bertugas itu di tempat masing-masing. Kira-kira kapan kita sepakati ini sosialisasi mengenai pengajuan judul proposal tesis? Kalau Sabtu minggu depan bagaimana, Bu? Sabtu minggu depan, oke baik ya. Iya, Bu. Oke, karena semester yang akan datang, Ananda yang akan memasuki semester 2 ini akan diberikan mata kuliah metodologi penelitian. Ya, jadi sembari mengambil mata kuliah metodologi penelitian, mahasiswa juga harus bisa mempersiapkan sebuah rancangan proposal, sehingga semester 2 ini Ananda dapat mata kuliah, tapi sekaligus juga sudah dapat bimbingan ya dari pembimbing masing-masing. Oleh karenanya, minggu depan Ibu berharap Ananda semua sudah punya sebuah judul ya, judul yang bisa dijadikan sebagai tesis ya, untuk bisa nanti selama mata kuliah metodologi penelitian juga bisa disubmitkan kepada prodi dan prodi nanti menentukan pembimbingnya siapa. Sehingga targetnya adalah Ananda di semester 4 sudah wisuda. Ya. Target Ananda semua adalah di semester 2 ini ya Ananda sudah proposal, di semester 3 nanti sudah seminar hasil dan seminar dan ujian tesis, dan semester 4 selesai sudah. Ya, jangan sampai ada yang semester 5 menyelesaikan S2-nya. Itu makanya dari awal Ibu sudah harus sosialisasi bagaimana Ananda menentukan ya judul maupun proses pengajuan proposal tesis. Jadi minggu depan ya, pukul 10 insya Allah ya. Siap, Bu, siap. Baik, Bu. Oke, siap, Bu. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.